Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita ketemu lagi di kelas bakat. Semoga semua dalam kondisi sehat walafiat. Kita masuk ke materi strength activities ya. Strength activities itu aktivitas yang ada pada potensi kekuatan, masih di talent mapping. Nanti kalian coba cek di hasil talent mapping kalian apakah ada lihat yang warna merah di strength activities itu, PSP-nya, yang terutama PSP-nya. Nanti kita akan bagi menjadi beberapa sesi ya, beberapa sesi strength activity. Ini kita ambil dari sini strength aktivitasnya. Kita lihat ada 114 aktivitas yang ada di sini yang terbagi menjadi 8 klaster. Nah, kita akan coba untuk membagi ke klaster-klaster atau mendiskusikan masing-masing klaster seperti itu. Strength cluster ini ada dua macam ya, ada dua bagian, dibagi dua bagian. Tuh ada yang hard skill itu bagian bawah dan soft skill yang bagian atas. Nah, kita akan membahas di cluster serving dulu ya. Cluster serving. Serving merupakan aktivitas interpersonal, jadi berhubungan dengan orang lain. Nah, kodenya S biasanya itu pada ranah melayani orang ya, melayani. Ini aktivitas-aktivitas yang terdapat pada cluster serving ya. Ada serving, informing, greeting, assisting, volunteering, terapis, spiritualizing, counseling, dan caring. Kita akan bahas dulu di bagian bawah, yang kotak bawah ya. Baik, kalian lihat nanti mana yang merahnya, merah dari talent mapping kalian. Di cluster serving ini ada beberapa aktivitas, yaitu serving, kemudian assisting, greeting, dan informing ya. Karena semuanya berhubungan dengan melayani orang lain, yaitu atau membantu orang lain. Kita masuk ke aktivitas pertama, yaitu serving. Serving ini melayani orang lain dengan tulus karena menganggapnya sebagai perbuatan yang mulia dan mendatangkan manfaat bagi diri sendiri. Nah, orang yang memiliki bakat di serving ya, bakat di ranah ini, itu akan melakukannya dengan enjoy, dengan easy, mudah, kemudian juga hasilnya bagus dan memberi manfaat atau dihargai oleh orang lain. Contohnya tadi ada pelayanan kepada masyarakat, kepada di rumah sakit, dan seterusnya seperti itu, di toko, di perusahaan, dan lain-lain. Kemudian yang kedua adalah assisting ya. Kegiatan yang kedua adalah assisting, yaitu membantu seseorang untuk menyelesaikan tugasnya ya. Seorang yang ini merasa terpanggil jika melihat orang lain yang mengalami kesulitan yang perlu dibantu, maka secara otomatis dia akan membantu, walaupun secara ini biasanya ranah bakatnya di empati atau responsibility, ada rasa ingin membantu, bertanggung jawab untuk membantu orang yang kesulitan seperti itu. Nah, ini seperti misalkan membantu orang yang mogok mobilnya, motornya, kemudian ada orang tua yang membawa beban berat, wanita, anak-anak, atau membantu orang tua di pekerjaan rumah, pekerjaan yang membutuhkan bantuan sehingga bisa cepat menyelesaikannya. Kemudian aktivitas yang berikutnya adalah greeting. Greeting ini adalah memberikan sapaan secara santun kepada orang lain. Orang yang memiliki bakat greeting atau memiliki potensi kekuatan greeting itu biasanya ramah ya, ramah, senyum, melihat bertemu dengan orang itu sering senyum paling tidak, kemudian menyapa, menegur, memberi salam seperti itu dengan tulus gitu, dengan tulus, tidak dibuat-buat. Nah, ini biasanya di ranah-ranah pekerjaan bagian front office, bagian depan, atau yang berhubungan dengan penyambutan seperti itu, menyambut orang lain ya, terima tamu seperti itu, atau bagian-bagian yang menyambut ya, bagian menyambut, greeting. Kemudian yang berikutnya adalah kegiatan yang berikutnya informing. Informing itu menyampaikan informasi ataupun pengetahuan kepada orang lain ya, yang dibutuhkan. Seperti di lembaga-lembaga itu biasanya ada bagian humas, itu ada ya, bagian humas
di kepemerintahan, lembaga, instansi ya untuk menyampaikan informasi, misalkan informasi tentang cuaca, tentang kondisi bencana dan seterusnya, ya itu perlu disampaikan, ada bagian sendiri yang menyampaikan informasi itu kepada masyarakat atau khalayak supaya diketahui ya. Atau ada namanya pusat informasi, biasanya begitu. Nah, ini bagian-bagian yang menyampaikan informasi yang perlu dijelaskan atau disampaikan kepada orang ya. Di lembaga-lembaga biasanya ada ya. Kepolisian tentang kasus dan sebagainya itu biasanya ada humasnya. Kepresidenan pun juga ada humasnya yang menyampaikan. Itu mungkin bagian serving ya, di ranah serving, kegiatan-kegiatan produktif yang bisa dilakukan atau yang bisa dicoba. Jika kalian ada di ranah ini ya, memiliki bakat di ranah ini, potensi di ranah ini, maka bisa dicoba apakah kalian memiliki kekuatan di bagian ini. Dan jika memiliki kekuatan bagian ini, bagian merah, berwarna merah di talent sweeping, maka coba dipraktekkan, coba dirasakan apakah kalian memang benar-benar enjoy, kemudian mudah melakukannya, kemudian juga hasilnya bagus, orang puas, atau bisa memberikan banyak manfaat kepada orang lain, bahkan juga dinilai atau dihargai ya, atau diupah, biasanya begitu. Itu mungkin aktivitas yang bisa kita lakukan untuk ranah serving ini. Kalian bisa coba. Selamat beraktivitas, sampai ketemu lagi nanti di bagian berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.